Halo, saya Antoni. Saya pengguna stoma juga. Saya pengguna stoma sejak 12 Juni 2021. Jadi saya mau cerita nih. Saya dulu dari muda ya, bahkan dari umur 10 tahun saya perokok, dan singkat cerita tanggal 1 Januari 2021 saya merasakan sakit di perut. Ya, saya pikir turun bro nih. Waduh, bahaya nih turun bro. Diurut hilang, tapi ada lagi. Nah, saya teringat dulu saya pernah BAB darah. Ya, BAB darah ya. Tapi saya pikir ambayan, sembuh lagi 3 tahun yang lalu tuh. 3 tahun yang lalu. Dan saya juga pernah TBC di tahun yang sama, 3 tahun yang lalu. Tapi saya nggak tuntas minum obatnya, karena saya pikir wah saya harus minum selama 6 bulan obat tiap hari, 4 obat itu. Waduh kacau, dulu 6 malah, ada tambahan 2 ya, mungkin itu vitamin. Saya pikir ini sih malah lama kalau saya minum nih obat TB ini. 2 minggu saya konsumsi obat, saya buang, saya ganti dengan susu beruang dan susu kambing. Lalu saya makan pete, saya makan mentimun, dan saya sembuh 2018 Desember ya. 2019 September bulan 9 saya bisa ke Israel bersama dengan anak-anak saya dan istri saya. Saya kuat naik gunung Sinai yang jaraknya 3 kilo nanjak gitu. Nah lalu kembali ke 2021 Januari, saya sakit perut saya, lalu diurut, tapi sakit lagi. Puncaknya di Februari, mulai terasa banget itu. Nggak bisa BAB bisa, tapi hanya mencret ya, dikit, itu mungkin 1 sendok teh keluar, tapi nanti 5 menit BAB lagi. Februari sampai Maret saya menderita. Saya nggak mau ke dokter waktu itu, masih bertahan. Saya pikir ini penyakit biasa. Setelah Maret mau masuk April ya, itu saya harus ke dokter karena saya udah nggak tahan tuh. Tapi waktu mau ke dokter saya harus di PCR. Waduh, saya kena ini corona. Nah, setelah di PCR 1 hari besoknya saya nggak bisa cium apa-apa, bau pun nggak bisa nyium. Berjalan 5 hari, hilang penyakit ini. Dari saya bisa mencium balsam, sudah mulai bisa cium balsam. Besoknya kurang lebih terhitung dari awal saya dinyatakan positif, 5 hari kemudian saya pergi ke dokter lagi untuk di PCR. Begitu saya di PCR saya negatif, lalu saya dibolehkan untuk dirawat. Begitu saya dirawat, saya didiagnosanya TBC usus. Kenapa bisa karena saya punya riwayat TBC 3 tahun yang lalu, makanya dinyatakan TBC usus. Saya dirawat 5 hari. Tetap BAB saya masih nggak bisa. Akhirnya saya disarankan pulang dengan obat penghilang sakit ya, boleh pulang, dan harus disuntik 2 bulan 60 hari suntik TB kiri kanan. Setelah saya menjalani 38 hari kok nggak sembuh perut saya coba ke dokter lagi, tapi dokter yang beda di rumah sakit yang sama di Bogor. Saya tidak sebutkan namanya, ini nama rumah sakitnya. Ternyata saya harus di endoskopi. Wah, saya coba tuh endoskopi, bius saya 1 jam, dilihat kamera melalui anus. Hasilnya ada tumor di dalam perut saya, di usus saya. Saya dirawat 2 hari. Setelah itu dinyatakan saya harus digesip, dibedah. Saya pulang, dibedah. Saya bingung apa ini, karena abdomennya nanti setelah 2 minggu ini ganas atau tidak gitu loh. Akhirnya saya belum sampai 1 minggu saya dapat informasi dari ponakan saya, ini harus dibedah, harus ke dokter. Nah kebetulan ponakan saya ini kan bedah juga di Belanda. Dia informasikan ke dokter yang ada di Bandung, saya tidak sebut namanya, nanti promosi kan kelihatannya, jadi saya nggak perlu sebut nama. Saya pakai kendaraan, pakai mobil ke Bandung. Sampai di sana saya nginep 3 hari, baru saya ketemulah dengan dokter itu. Saya disarankan untuk CT scan, untuk pencucian perut dan ronsen. Nah, setelah saya CT scan saya harus nunggu lagi nih 3 hari. Nah jadi saya di Bandung kurang lebih 1 minggu di hotel ya.
Lalu hasil dari setelah 3 hari saya CT scan, tepat tanggal 12 Juni 2021 jam 4 sore saya bisa dibedah. Saya langsung masuk ruangan bedah. Saya tidak pakai asuransi awalnya karena saya ingin cepat. Jadi walaupun saya punya asuransi. Singkat cerita, saya dibedah 12 jam dibius. Saya dioperasi 7 jam. Nah, diangkat ini usus saya dan anus saya, rektum, karena sudah menyebar ke rektum. Saya nggak tahu saya punya kanker stadium 3. Saya tahunya setelah saya dioperasi, setelah saya di ruang perawatan, dokter menyatakan bahwa saya stadium 3 hampir ke 4 dan semua sudah diangkat gitu. Nah, proses saya waktu di ruang operasi itu saya agak sadar setelah 12 jam ya, saya sadar, belum dibawa ke ruang ICU. Nah, saya keluar mata saya lihat kok ini sakit amat di sini ya, di badan ini. Saya nggak mau tapi setelah saya mau dibawa ke ruang ICU, saya masuk lagi ke tubuh saya, mata saya nggak tubuh saya hanya lihat, saya masih punya penglihatan waktu itu, nggak bisa lihat apa-apa, hanya lihat penglihatan saya, melihat, nggak bisa lihat maksudnya, nggak bisa lihat tubuh saya bisa melihat di sekeliling saya. Lalu saya masuk lagi, didoronglah saya dibawa ke ICU, ruang ICU. Di ruang ICU saya menderita lagi karena nggak dikasih minum. Lalu saya keluar lagi, semua kan kaku, kaki sampai tangan kaku, badan kaku, sakit kayak ada beban. Itu mungkin efek dari obat bius. Lalu saya keluar lagi, mata saya keluar lagi menghampiri suster yang kontrol di ruang ICU. Saya minta air, dia nggak dengar. Tapi saya masuk lagi, akhirnya saya masuk lagi dan saya tidur ya, nggak mimpi lagi tuh. Saya udah keluar tuh, saya nggak mimpi, tapi tidur. Saya biasa tidur, tapi ada rasa sakit gitu. Nah, akhirnya 12 jam saya dibawa ke ruang perawat di kamar saya. Yang pertama saya mau dioperasi, saya di ruang perawatan, ruang rawat ya, kamar. Di sana saya dengan istri saya sakit karena perut saya ini kembung keras seperti batu. Kok bisa? Saya berpikir ini BAB yang 6 bulan lalu nggak keluar ada di perut saya dan menjadi keras, sehingga saya sakitan nggak bisa keluar walaupun saya tahu kolostomi. Saya langsung keluar dari tubuh saya dan saya lihat istri saya sedang berdoa di samping saya menangis. Saya nggak peduli karena waktu itu saya sepertinya tidak aneh dengan hal itu, saya keluar aja karena saya sakit di tubuh itu. Saya bilang saya capek di situ, nggak mau lagi deh masuk ke tubuh saya. Terus saya pengen ke Ciparigi, baru pengen ingat Ciparigi, saya pulang ya. Rumah saya di Ciparigi, daerah Ciparigi. Sampai di depan rumah saya lihat karyawan saya, lalu saya nggak bisa nanya karena mereka juga nggak seperti nggak lihat saya. Tiba-tiba saya ada di depan pintu. Nah, lihat cerita depan pintu saya lihat indah sekali. Ada 9 orang berdiri berjejeran. Ya kalau dari sini, dari depan ke sana, saya lihat 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai 9 orang itu pegang gading kayak saya bilang sangkakala lah atau trompet. Dari 9 orang itu 8 orang yang mau niup, 1 orang tidak meniup. Nah, yang 1 orang ini yang tidak meniup menghampiri saya, dia nyamperin, atau ada di belakang saya. Dia bilang, kamu belum boleh masuk. Loh, kenapa? Kamu masih berdosa. Oh, kenapa saya kok masih berdosa? Dia bilang, dari 9 sangkakala 8 yang mau niup, 1 tidak. Loh, dalam hati saya itu kan kamu, tapi saya nggak ngomong karena saya takut. Jadi kamu belum boleh masuk, kamu masih berdosa. Akhirnya saya jalan lagi agak ke depan, agak samping gitu ya. Lalu saya ke depan, saya lihat ada bayangan ilustrasinya seperti Yesus ya, rambutnya gondrong, pakai jubah, tapi nggak kelihatan, hanya bayangan. Saya menghampiri, dia sedang berlutut. Begitu saya menghampiri, dia pegang kepala saya, dia bilang, anakku. Waktu dia bilang anakku, saya, oh ini Yesus, saya pikirkan gitu, ini Yesus. Iya, saya bilang, iya. Terus dia bilang, kamu harus bertobat. Iya, saya mau bertobat. Jika kamu bertobat, aku mau kamu sembuh. Iya Tuhan, saya mau bertobat. Lalu dia pegang lagi, hari ini juga aku mau kamu sembuh. Nah, saya langsung terbuka mata saya, tetap melihat istri saya sedang menangis. Dan istri saya lihat mata saya tadi kecil, cuma kuning doang kecil. Nah, lalu
saya bilang, saya udah disembuhkan Tuhan, nggak usah nangis. Dia kasihan anak kamu masih kecil, masih SD. Iya saya tahu. Nah, saya sudah disembuhkan Tuhan, percaya. Saya bilang gitu, percaya deh. Terus nggak lama, 3 menit kemudian keluar nih, di kolostomi saya ini keluar. Waktu itu masih besar loh, 4,5 cm dia. Sekarang udah 2 cm ini. Keluar, seperti ijuk, sapu ijuk yang sangat fresh, sangat padat. Kalau dihitung 3 kantong ya, 3 kali keluar 3 kantong. Kalau di basah itu, kalau basah sekitar 30 mangkok lah. Itu mungkin BAB saya udah lama nggak keluar selama 6 bulan. Begitu itu keluar, saya kempes, terus saya kempes tidak kembung. Nah dari situlah saya mulai merasakan nggak sakit lagi. Udah paling hanya bekas biusnya yang masih sakit sama ini jahitan dan saya yang dijahit juga sakit. Nah, singkat cerita, setelah 10 hari saya boleh pulang. Saya udah bisa berjalan, udah bisa pulang. Sampai di Bogor, setelah 5 hari saya menunggu, ada hasil hematologi dari dokter bahwa saya sudah tidak perlu kemo karena semuanya sudah diangkat. Ya, semuanya sudah diangkat. Lalu saya tunggu lagi untuk hasil terapinya. Ternyata setelah 2 bulan dari saya di rumah sakit, ada laporan saya tidak perlu lagi terapi dikarenakan imun saya sangat tinggi, jadi tidak diwajibkan terapi. Saya bersyukur, ternyata Tuhan menyembuhkan saya sempurna. Walaupun saya harus begini karena memang ini dosa saya, bukan karena salah Tuhan. Bukan, Tuhan tidak bisa menyembuhkan saya normal, karena memang mungkin Tuhan mengizinkan saya begini supaya saya berkaca agar saya tidak berbuat dosa lagi, seperti minum-minum dan lain-lain ya. Jadi saya berpikir, dosa saya apa ya satu lagi ini, kan kalau saya pikir satu mah gampang dong. Tapi ternyata dosa bukan satu itu dalam arti satu tapi banyak ya. Mungkin saya ucap katanya nggak sopan sama karyawan atau sama teman, walaupun bercanda. Saya coba mencari hidup yang lebih baik. Maka dari itu saya memberikan pesan-pesan melalui musik. Di YouTube saya bikin studio sendiri, dan saya juga bisa mempekerjakan rekan-rekan saya yang sekarang dalam kesulitan karena corona. Mereka tidak bisa manggung-manggung lagi di kafe-kafe, jadi saya bisa undang mereka untuk ayo kita sama-sama memberikan pesan lewat musik. Tetapi nggak hanya untuk religi universal saja, ini untuk umum nanti saya buatkan bagi kawan-kawan kita yang mau mendengarkan lagu-lagu saya. Saya kesitu senang saya dengan musik karena saya bisa hilang stres. Pekerjaan saya, umur saya 46 tahun, saya lahir tanggal 25 Juli 1975. Pekerjaan saya rekrutmen pelayaran perusahaan asing. Jadi pelaut yang mau belayar ke luar negeri bisa saya salurkan tanpa biaya, ya, tanpa sah. Lalu saya dulu juga jual di kapal, tapi sekarang karena corona, karena covid, untuk inspection tidak memungkinkan, sulit. Jadi saya tutup. Jadi saya sekarang di properti tetap rekrutmen pelayaran saya tetap jalankan oleh staff dan saya lebih fokus lagi ke musik dan properti. Jadi beli tanah, beli kapling, buat kapling, jual tanpa bunga ya, DP 0%. Karena saya ngeri juga kalau dengan bunga. Yang penting saya ambil untung sedikit, saya bisa jual bagi orang yang belum punya rumah, mau mendapatkan rumah. Kalau bagi yang sudah punya rumah ya saya nggak ke arah sana, karena kalau saya memberikan ke orang yang sudah punya rumah sama aja saya membuang garam ke laut, tidak ada artinya ya. Jadi singkat cerita, saya main musik untuk memberikan pesan-pesan. Bagi saya tidak ada perbedaan. Dari agama saya rasa tidak ada perbedaan. Dari kulit, dari suku, bangsa, negara, bagi saya tidak ada perbedaan. Kita semua sama. Begini logika saya berpikir, burung dan monyet pun tidak punya agama. Semua hewan-hewan itu tidak punya agama, tetapi mereka dipelihara Tuhan loh. Bayangkan, apalagi kita manusia. Ya. Saya berbuat baik itu karena Tuhan, bukan karena ingin apa-apa, tidak. Ini semua karena Tuhan, karena saya ingin punya harta di surga yang tidak akan bisa dicuri, yang tidak akan bisa ditinggalkan lagi. Kalau harta di bumi saya bisa tinggalkan, emas di bumi bisa dicuri, tapi di surga saya tidak akan pernah tinggalkan lagi, tetapi akan saya miliki abadi, yaitu kebahagiaan. Nah, menurut saya motivasi yang baik untuk dekat dengan Tuhan adalah berbuat baik. Motivasi berbuat baik adalah karena Tuhan, bukan karena
pemuka agama, bukan karena agama, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan kita harus berbuat baik. Seperti itu. Karena Tuhan kan gelarnya luar biasa loh, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha segalanya. Jadi kalau Tuhan jahat, ya masa Tuhan tidak akhirnya Tuhan tidak sayang sama kita, Tuhan tidak Maha Penyayang dong. Ya kan? Kalau Tuhan tidak beda-beda sayangnya terhadap bangsa ini, agama ini, Tuhan tidak adil dong. Nah itulah kan kita nggak tahu, kita lahir sebagai bangsa Indonesia, kita lahir sebagai bangsa Amerika, kita lahir sebagai bangsa Arab, bukan kemauan kita, karena keikhlasan Tuhan. Begitu juga kita jadi agama ini, agama itu kan keikhlasan Tuhan semua. Yang penting saya berprinsip bahwa saya berbuat baik dikarenakan saya punya Tuhan. Oleh karena itu saya harus berbuat baik dan saya harus memaafkan musuh saya, karena itu perintahnya. Dan kesabaran buat saya tidak ada kata ada batasnya, karena kalau kesabaran ada batasnya, maka setan masuk di saat kesabaran itu ada batasnya. Oleh karena itu kesabaran tidak boleh ada batasnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan iblis menguji kita, setan mencobai kita melebihi kemampuan kita. Memang Tuhan izinkan baik dan buruk, tetapi dibatasi. Iblis mau menggodai kita itu dibatasi. Ya, bukan Tuhan yang mencobai saya, menurut saya, karena Tuhan Maha tahu apa yang dia mencobai saya. Iblis lah yang mau mencobai saya. Dan Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu saya sudah berakal dan punya hati. Saya gunakan dengan akal pikiran dan hati saya. Itu aja, untuk bisa menghalau godaan-godaan iblis, ajakan-ajakan iblis yang menurut saya tidak sesuai dengan nurani dan kecerdasan saya, otak saya. Begitu. Jadi bagi pengguna kolostomi, jangan putus asa, tetap semangat. Tuhan pasti ada. Tuhan sayang kamu dan saya tanpa pandang bulu, saya percaya. Ya. Lalu tetap semangat, tetap jalani. Jangan berpikir kita, pengguna kolostomi akan mati. Enggak. Yang sehat aja bisa mati, apalagi yang sakit, apalagi kita kan. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kita, saya sakit nih bakal mati. Oh enggak juga, ya kan? Yang sehat aja mati kalau memang harus mati. Ya, kita bukan mati, tapi hidup untuk lebih lama lagi, selama-lamanya. Seperti buah ya, punya biji. Lalu bijinya itu kan mati. Kenapa dia mati? Karena harus mati. Kalau nggak mati dia nggak tumbuh lagi. Begitu juga kita manusia, kita harus mati supaya kita hidup kekal di alam yang baik, yaitu di surga. Tidak ada capek lagi, tidak ada haus lagi, tidak ada dosa lagi, tidak ada nafsu lagi. Pokoknya kita hidup dengan kesucian yang luar biasa. Oke. Jika ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar, tetapi jangan yang berbau ras, agama atau nation. Ya, saya nggak mau ada yang berbau seperti itu. Kita semua ini sama. Saya juga belum tentu masuk surga, kamu juga belum tentu masuk neraka. Jadi kita ini sama-sama adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu saya berpesan di dalam lagu dunia dalam kepiluan. Oke, saudara-saudaraku semua, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.